warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Pemirsa, Pematang Siantar tengah dihadapkan pada persoalan serius terkait maraknya pemasangan tiang jaringan internet tanpa izin. Proyek yang didalangi PT Hasian Prima Telindo ini dituding sebagai perusak tata kota, pelanggar hukum, dan bom waktu yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Sejak pekan lalu, warga di beberapa kecamatan, seperti Siantar Marihat, Siantar Selatan, Siantar Sitalasari, dan Siantar Marimbun, dikejutkan oleh kemunculan tiang-tiang setinggi 3 meter yang berdiri tanpa pemberitahuan dan izin resmi. Seperti ditusuk dari belakang, kami tidak pernah diajak bicara, tiba-tiba besi-besi ini sudah berdiri di depan rumah, ujar Siti, dengan emosi. Merusak tata kota dan melanggar regulasi. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Dinas PUTR Pematang Siantar, Henry John Musa Silalahi ST, menegaskan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan untuk pemasangan tiang dan kabel fiber optik tersebut. Ia menyoroti pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur infrastruktur telekomunikasi, termasuk standar teknis, tiang dan kabel udara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta dokumen teknis yang diverifikasi oleh Dinas PUTR. Tata letak, tiang tidak boleh mengganggu trotoar, badan jalan, drainase, atau berdiri di lahan pribadi tanpa izin pemilik. Pemulihan lokasi, setelah pemasangan selesai, kondisi lokasi harus dikembalikan seperti semula dan diperbaiki jika ada kerusakan. Menurut informasi, ini kan ada pembangunan tiang optik ya, dari vendor E+. Ada nggak masuk izinnya, Bang? Sampai sekarang tidak ada dokumen atau permohonan masuk dari pihak. Itu E+ ya? Iya, E+. Dan itu sampai sekarang, Bang? Iya, sampai sekarang. Kalau umpamanya itu masih dikerjakan, apa tindakan dari pihak apa? Kalau tindakan itu kita mendapat informasi, kita akan ke lapangan, lokasi, dan kita akan cari tahu siapa pemilik tiang, kita akan buat teguran. Begitu ya? Pada yang memiliki tiang tersebut. Gitu. Tapi yang pastinya Pemko akan melakukan tindakan ya? Iya, kita akan melakukan semacam teguran kepada pihak yang melakukan pembangunan di atas lahan pemerintah, termasuk tiang-tiang jaringan. Seperti itu ya? Demikian. Kira-kira kapan apa, Bang? Mulai Abang akan lakukan kita apa? akan turunkan tim ke lokasi dan mencari data-data terkait tentang siapa pemilik tiang tersebut, sehingga kita bisa mengetahui di mana alamatnya, baru kita buat surat alamat tersebut. Oh gitu, Bang ya? Demikian. Bang, sebutkan namanya, Bang? Jabatan. Henry John Musa Silalahi, Sebagai? Kepala Bidang Tata Ruang Bangunan. Oke, Bang. Sementara itu, Forum Studi Analisa Kebijakan Publik FSAKP telah mengirimkan somasi mendesak kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Mereka menuding PT Hasian Prima Telindo melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Permen PUPR Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penggunaan Jalan. Proyek ini penghinaan terhadap hukum, tegas perwakilan FSAKP. Mereka menuding perusahaan telah mengemplang retribusi negara, merampas hak masyarakat, serta mengubah jalan nasional menjadi ajang bisnis tanpa aturan. Lebih mengkhawatirkan, tiang-tiang ini tidak memenuhi SNI 03-2850-1992, yang berarti berpotensi merusak struktur jalan dan membahayakan pengendara. Kalau ada kecelakaan akibat tiang ini, siapa yang bertanggung jawab? Tanya Maria, warga Siantar Selatan. Pada perusahaan telekomunikasi E+, Anda boleh saksikan kabel ini berputusan hingga membahayakan pengguna jalan di pemirsa. Putus. Tekanan publik dan ancaman gugatan. Masyarakat kini mulai menggencarkan perlawanan. Spanduk bertuliskan, bongkar tiang ilegal, mulai bermunculan, sementara aksi protes kecil-kecilan terus terjadi. Beberapa kelompok bahkan mengancam akan menggugat pihak berwenang secara hukum. Jika pemerintah tak segera bertindak, Pematang Siantar bisa menjadi awal dari bencana serupa di kota lain. Jika mafia proyek ini dibiarkan,
maka kepercayaan publik terhadap negara akan hancur, tegas analis kebijakan FSAKP. Sementara itu, tiang-tiang besi ilegal itu masih berdiri angkuh, seakan menantang siapa yang berani menjatuhkan kami. Bisa ceritakan sedikit Pak mengenai adanya pemasangan tiang wifi ilegal ini. Kira-kira keresahan yang Bapak alami seperti apa Pak? Mengganggu sudah jalan, jalan ini kan dibuat penutup parit supaya bisa juga mobil masuk. Dan apabila nanti ada pembangunan yang lain, ini kan sudah susah dibongkar. Dan ini kapan dipasangnya kita nggak tahu. Kita nggak ada di rumah, permisi nggak ada. Izin pun nggak ada Pak ya? Nggak ada. Artinya tiang ini mengganggu aktivitas jalan di sini Pak ya? Ganggu lah, siapa tahu mobil di sini hilir mobil. Dan kondisinya seperti ini Pak ya? Ya. Pas di ruas badan jalan ya Pak ya? Ya, Nah, kan sudah mengambil jalan ini. benar. Nah, kira-kira Pak, apa sih Pak harapannya kepada Pemko Pematang Siantar, khususnya Segera dinas dibongkar. segera dibongkar Pak ya? Karena udah jelas ini menyalahi aturan Pak ya, dan mengganggu jalan ya Pak. Di sana lagi kan. Oh sampai sana juga Pak ya? Nah, kan sudah mengganggu jalan mobil itu. Lebar mobil, apa jalan. Ini kan diperuntukkan untuk jalan, bukan untuk dipersempit. Benar. Kita kan kalau orang udah maju maunya jalan besar, Ya. ini kok dipersempit. Benar. Jadi gimana ini kerja permisinya ke Pemko semena-mena ini semua. Benar. Jangan tentu dihargai, apalagi masyarakat. Benar. Seandainya saya ada pas di sini, saya larang ini. Benar. Jadi tolong dikonfirmasikan sama Pemda supaya ini dibongkar. Benar. Karena ini coba kalau ada perombakan baru, Ya Pak. perombakan ini, Iya. mana ini? Nanti udah bersih nggak saya gaji ini semua? Benar. Tolong nanti yang 300.000 ini, kalau nggak ada kompromi sama kita, tolong sampaikan sudah siap saya gaji ini semua. Saya tumpangkan. Kalau nggak ada permisi, saya juga nggak dapat permisi lagi menumpangkan ini. Betul. Bagaimana? Mereka nggak ada permisi untuk memasang, ngapain Bapak permisi untuk numbangkannya ya kan? Sebenarnya kita masih. Betul. Jadi tolong dulu supaya ini Dan ini baru ini Pak ya? baru. Semua ini baru. Oke. Pak, boleh sebutkan namanya Pak? Ramlan Tumongi Panggabean. Warga mana Pak? Dan advokat nomor 3. Dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Kemas Niko, Mona Lisa TV melaporkan.